Ya, baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas cara membuat roles dan juga kategori beserta channelnya. Pada video kali ini kita akan membahas role permission. Jadi kita akan membuat permission pada role yang telah kita buat. Caranya yaitu kita pergi ke tutorial Discord, kemudian server setting, kemudian roles. Nah, untuk roles yang pertama kita akan setting roles owner. Setelah teman-teman klik, teman-teman bisa pergi ke yang namanya permission. Nah, di sini akan muncul beberapa permission. Saya akan menjelaskan satu persatu permission yang ada pada tabel di sini. Untuk yang pertama itu adalah view channel. View channel ini fungsinya itu untuk membuat role ini dapat melihat channel-channel yang ada. Kemudian yang kedua itu ada manage channel. Manage channel ini untuk agar role ini bisa membuat, mengedit atau menghapus sebuah channel pada Discord. Berhubung kita men-setting role owner, maka kita centang semuanya nanti. Kemudian untuk manage role, di sini role yang mendapatkan hak akses manage role ini dapat membuat ataupun mengedit dan juga menghapus role-role orang lain. Kemudian ada manage emoji dan stiker, ini untuk menambahkan dan juga menghapus custom emoji dan stiker. Ada di sini. Kemudian ada view audit log. View audit log ini seperti history pada server yang kita buat ini. Kemudian manage webhook. Ini untuk membuat, mengedit atau menghapus webhook. Untuk webhook sendiri nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Kita lanjut ke manage server. Manage server ini untuk mengubah nama, mengganti negara, melihat semua invitan, menambah bot, membuat atau juga mengupdate automate rules. Automate rules itu nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Kemudian di sini ada create invite. Create invite ini untuk membuat invite atau undangan pada orang lain. Kemudian change nickname ini untuk mengganti nickname pada server. Untuk manage nickname ini untuk mengganti nickname orang lain di dalam server ini. Kemudian kick members itu untuk nge-kick member. Ban member itu untuk nge-ban, yaitu mengeluarkan seseorang dengan jangka waktu yang akan ditentukan. Untuk jangka waktunya teman-teman nanti bisa pilih, terserah teman-teman mau berapa lama. Kemudian timeout. Timeout ini untuk agar member yang terkena timeout tidak akan bisa memasuki yang namanya voice channel, mengetik di teks, dan juga mengakses channel-channel yang ada di server ini. Kemudian send message ini untuk mengirim pesan. Send message in thread, mengirim pesan pada thread, membuat public thread. Kemudian create private thread, membuat private thread. Kemudian ada embed link, memasukkan konten link gitu. Kemudian di sini ada attach file. Attach file ini untuk mengupload suatu file. Kemudian ada add reaction, ini untuk menambahkan reaksi, bisa melalui emoji pada sebuah pesan. Use external emoji ini bisa menggunakan emoji dari server lain dengan catatan akun kalian sudah memiliki yang namanya Discord Nitro. Kemudian use external sticker itu sama seperti emoji tadi. Kemudian mention everyone here and all roles. Jadi apabila kita menghidupkannya,
maka role yang bersangkutan ini bisa mention role-role lain. Kemudian manage message. Manage message ini untuk menghapus atau ngepin pesan orang lain. Manage thread itu untuk mengubah nama, menghapus, mengarsip sebuah thread. Read message history. Read message history ini untuk membaca pesan-pesan sebelumnya yang pernah ada pada sebuah channel text di dalam server ini. Kemudian send text to speech message, ini TTS ya. Jadi jika teman-teman menggunakan garis miring TTS, itu bisa mengirimkan pesan yang akan dibacakan oleh sistem. Kemudian use application comment. Use application comment ini jika dihidupkan, maka role yang bersangkutan ini bisa menggunakan komen dari sebuah bot atau juga dari komen-komen yang ada pada Discord ini ya. Biasanya contoh komen ini diawali dengan garis miring, namun ada lagi prefix-prefix lainnya. Kemudian untuk connect, di sini kita masuk ke dalam voice channel. Itu untuk join pada voice channel agar bisa mendengarkan suara atau berinteraksi. Kemudian speak ini untuk berbicara, untuk mengizinkan role ini berbicara pada sebuah channel. Kemudian ada video, ini bisa teman-teman bisa share video live secara live. Kemudian use aktivitas, use voice activity ini untuk berbicara dengan cara push to talk. Kemudian priority speaker ini sebagai speaker prioritas. Apabila teman-teman menghidupkan ini, maka suara yang role bersangkutan ini akan lebih keras daripada role-role lainnya. Dengan catatan teman-teman harus mengaktifkan fitur push to talk. Kemudian ada mute members. Ini berfungsi untuk nge-mute members lain agar tidak bisa bicara. Ini defend member ini untuk nge-defend seseorang yang ada pada server ini sehingga orang tersebut tidak dapat mendengarkan setiap percakapan yang ada. Kemudian move members ini untuk membinakan members dari voice channel ke satu yang ke lainnya. Kemudian manage event ini untuk membuat, mengedit atau membatalkan sebuah event. Dan kemudian administrator. Administrator ini jika dihidupkan, maka secara otomatis semua yang ada di atas tadi itu on atau hidup. Nah, jadi teman-teman sangat berhati-hati sekali yang namanya permission administrator ini. Kemudian move member, defend, mute member, kemudian manage message, kemudian time out, ban member, kick member, manage nickname, serta manage server, manage webhook, view edit log, manage emoji dan stiker, manage channel. Jadi teman-teman sangat berhati-hati dengan permission yang tadi saya sebutkan, karena apabila teman-teman sembarangan mengasih permission ini pada role yang bersangkutan, maka member yang mendapatkan role tersebut bisa mengacak-ngacak server kita, bisa mengerusuh istilahnya. Jadi untuk mempercayakan permission ini diharap memberikan pada orang yang kalian percayakan. Kemudian admin ini permissionnya sama semua, langsung saja kita on-kan administrator sehingga semua di atas on-nya. Kemudian moderator. Moderator ini kelebihannya adalah biasanya saya akan menghidupkan
yang namanya manage nickname, timeout member, serta manage message, dan juga priority speaker, mute member, different member, members. Oke, biasanya hanya itu yang saya hidupkan. Kemudian untuk bot ini, karena bot ini membutuhkan permission administrator, jadi kita centang saja administrator. Kemudian subscriber ini ibarat role tambahan. Teman-teman bisa memberikan settingan default saja. Kemudian untuk member juga settingan default. Teman-teman bisa biarkan seperti itu. Jika sudah, kita escape. Ya, untuk setting roles tadi sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk men-setting permission yang ada pada channel. Jadi permission di channel-channel ini juga bisa disetting dengan cara kita klik yang namanya kategori, edit kategori, permission. Nah, apabila teman-teman server lobby, biasanya server lobby ini menu utama ya, paling atas, yang berisi tentang role, stack role, room. Jadi teman-teman bisa mengedit ini agar bisa melihat channel, dan semuanya itu teman-teman bisa mengaktifkan saja, kecuali create invite. Kita matikan semua. Add reaction perbolehkan. Create message story juga teman-teman bisa hidupkan. Sisanya teman-teman bisa matikan saja. Oke, jadi teman-teman, ini everyone ini maksudnya semua role-role tadi akan mendapatkan permission seperti ini pada kategori ini, terkecuali role yang telah kita berikan permission administrator tadi, dia akan mengalami yang namanya pengecualian dari advanced permission yang kita setting ini. Jadi tidak akan berpengaruh bagi roles yang mendapatkan permission administrator tadi. Ya sudah, kita save change. Nah, untuk yang settingan tadi itu bertujuan agar semua orang hanya bisa melihat yang teks yang ada pada channel 3 ini. Jadi orang lain, member-member lain kecuali role yang mendapatkan administrator tidak akan bisa yang namanya menuliskan pesan di sini. Nah, untuk channel juga teman-teman bisa edit juga permissionnya. Namun jika kita mengeditnya melalui kategori, maka secara otomatis permission ini yang pada channel-channel ini akan tersinkronisasi dengan kategori yang ini, server lobby tadi. Kemudian untuk server log sama, kita akan atur dia seperti tadi. Ya, kemudian kita akan atur server statusnya sama juga seperti tadi. Oke. Nah, kemudian topic group di
sini kita settingannya biarkan saja. Namun di sini kita akan menambahkan role baru lagi, yaitu role unverified. Teman-teman bisa pergi ke tempat membuat role. Oke, sudah. Untuk permissionnya, teman-teman bisa yang namanya clear permission. Nah, untuk cara membuat role verified tadi, kita bisa ke tempat pembuatan role. Kita akan memberikan nama unverified. Dan saya berikan warna putih. Oke. Dan untuk permissionnya, biarkan secara default. Jadi unverified ini yang kita buat ini fungsinya apa? Nanti kita akan menambahkan bot untuk memverifikasikan sebuah member yang baru datang. Namun itu akan kita bahas pada episode selanjutnya. Kita masuk kembali ke public room tadi. Untuk permission, kita bagian everyone kita biarkan seperti ini. Yang di tengah ini atau slash ini menandakan bahwa role-role yang telah kita setting tadi mendapatkan permission yang telah kita atur di role tadi. Jadi kita biarkan seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi di sini tanda tambah role unverified. Oke. Nah, unverified ini bagi member yang baru masuk tidak akan bisa melihat channel ini, yaitu kita tinggal mengisi unverified ini, view channelnya kita matikan, hanya seperti ya sudah. Oke. Kemudian untuk subscriber, nah untuk kategori subscriber ini hanya subscriber yang dapat melihat, berarti kita akan buat kebalikannya, everyone kita matikan, kemudian kita tambahkan role baru yaitu subscriber yang bisa melihat centang. Sisanya kita biarkan saja karena dia akan mengikuti settingan default yang telah kita atur tadi pada bagian roles. Jadi kategori ini hanya bisa dilihat oleh role subscriber. Kemudian private room. Private room ini saya akan membuat hanya moderator yang dapat melihatnya. Itu kita tambahkan terlebih dahulu role moderatornya. Kemudian everyone-nya kita matikan. Moderatornya kita centang. Sisanya biarkan secara default. Kemudian untuk music room ini members boleh lihat. Ini kita biarkan seperti ini. Unverified-nya yang belum terdaftar, yang tidak bisa melihat, kita tinggal tekan saja. Kemudian ruang AFK sama, hanya member unverified saja yang tidak dapat melihat ini. Seperti ini. Sisanya kita biarkan saja. Oke. Ya, oke. Jadi kali ini kita akan melakukan pengujian oleh akun lain yang sudah saya tambahkan di sini. Jadi akun ini
saya tambahkan role unverified. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa klik nama teman-teman sendiri, kemudian berikan role owner. Oke. Dan untuk akun Teotera ini, sesuai yang kita setting tadi, hanya bisa melihat server lobby. Oke, ini. Kemudian dia tidak bisa namanya mengetik. Nah, kemudian teman-teman berikan dia roles member, hilangkan roles unverified-nya. Maka members tadi kita setting boleh melihat public room, music room, dan juga ruang AFK. Oke. Bisa join semua. Kemudian kita berikan role tambahan, yaitu subscriber. Ini kita centang dua-duanya. Maka akun ini akan bisa mengakses kategori yang namanya subscriber. Dan ada subscriber. Kemudian role yang ketiga, moderator. Jika teman-teman memberikan moderator, maka private room akan terbuka sesuai yang kita setting tadi. Oke. Kemudian role yang terakhir ada admin. Admin ini bisa mengakses apapun itu yang ada pada Discord ini. Jadi sangat berhati-hati sekali memberikan roles permission kepada orang lain, karena bisa ngerusuh lah istilah. Ngerusuh server kalian, contoh dihapus-hapus, formnya diedit-edit, atau dia kick ban, atau memindahkan orang sesuka hatinya dia. Itu sangat-sangat merugikan bagi semua orang yang ada di dalam server yang telah kita buat. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan untuk bagian tag role. Rules akan kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih.